Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak serta ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan kepada kita karunia yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak yang telah Allah turunkan kepada kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu luang, Allah mudahkan kita untuk keluar dari rumah menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mudahkan kita untuk duduk di salah satu taman dari taman-taman surga yang Allah persiapkan di permukaan bumi ini. Ketika seseorang hamba duduk di majlis-majlis ilmu, sejatinya seorang hamba sedang duduk di taman-taman surga, karena mereka akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendengarkan hadis-hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah mudahkan jalan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang kita rasakan pula pada saat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita Al-Islam yang terdapat di dalamnya keutamaan yang begitu banyak. Kata para al-ulama, nikmat Islam adalah nikmat yang mungkin tak bisa kita hitung berapa banyak yang telah kita rasakan pada saat ini. Maka daripada itu, mensyukuri nikmat Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan pembahasan kita pada saat ini merupakan pembahasan yang mudah-mudahan dengannya kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengetahui seberapa besar keutamaan Islam, nikmat Islam yang ada pada diri kita. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas sebuah tulisan yang berjudul Keutamaan Islam. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah memiliki buku, jadi ada baiknya kita baca terlebih dahulu agar kita bisa memahami apa yang kita pelajari pada hari ini dengan baik. Kemudian kita jelaskan ayat-ayat berikut hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Saya persilakan satu di antara jamaah untuk membaca terlebih dahulu. Tafadhal, siapa yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Siapa? Tafadhal. Siapa namanya? Ayo, silakan baca.
Atau dari ibu-ibu? Pemudanya pemalu. Silakan. Coba lihat bukunya. Nak, ta'al. Kemari. Ke sini. Jangan malu. Siapa namanya? Qadri, ta'al. Di halaman ke-7. Halaman ke-7 bisa dibuka bukunya, halaman ke-7 yang paling atas. Halaman ke-7 yang paling atas. Kita sudah masuk ke dalil yang ketiga. Halaman ke-7 yang paling atas. Duduk sini saja. Dibaca. Ya sini saja. Dibaca yang keras. Biar yang lain bisa nyimak. Dari atas ya, yang dari atas halaman 7. Silakan. Mau pakai mic? Enggak, ya, keras-keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birusulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, baca terjemahnya. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad. Niscaya memberikan rahmatnya kepada kalian sebanyak 2 bagian, dan Allah jadikan cahaya untuk kalian. Dengan cahaya itu kalian dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, cukup. Kemudian penulis di sini membawakan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan keutamaan Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mereka bertakwa kepada Allah dan mereka beriman kepada Rasul-Nya. Maka keutamaan yang akan mereka dapatkan adalah keutamaan yang begitu banyak yang akan Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Al ulama mengatakan orang-orang beriman di sini ada 2 penafsiran. Ada sebagian mereka mengatakan ini orang-orang beriman secara keseluruhan. Sebagian para ulama mengatakan adalah orang-orang beriman dari kalangan ahli kitab. Ketika mereka menemui telah diutus kepada mereka seorang rasul yang merupakan penutup dari para rasul, maka mereka mendapatkan dua kenikmatan, 2 bagian dari nikmat yang Allah turunkan kepada mereka. Apa itu? Mereka beriman kepada Nabi sebelum Muhammad alaihi salatu wassalam, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. 2 bagian mereka dapatkan, beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah perintahkan orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum makna dari sebuah takwa ialah seseorang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa secara umum. Kemudian Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman diperintahkan lagi beriman kepada Rasul? Makanya sebagian para ulama mengatakan maksud daripada Rasul di sini Rasul alaihi salatu wassalam Muhammad. Karena ayat ini ditujukan kepada ahli kitab. Berimanlah kalian wahai orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang benar beriman, masuk ke dalam ajaran Islam, apa keutamaan yang mereka dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'tikum kiflain min rahmatih.
kalian akan diberi oleh Allah 2 bagian dari rahmatnya. Sebagian para ulama mengatakan 2 nikmat ini apa maksudnya 2 bagian? Bagian sebagian di dunia, sebagian di akhirat. Jadi orang yang masuk ke dalam ajaran Islam, keutamaannya akan mendapatkan rahmat Allah di dunia. Banyak rahmat Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di dunia ini. Contohnya kita sedang duduk di masjid mendengarkan pengajian, mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum mereka duduk di satu rumah dari rumah-rumah Allah, thumma yatadarasuna bainahum atau kama qala, kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian saling mereka mempelajari ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Mereka duduk bersama mempelajari ayat-ayat Allah, belajar tajwidnya, belajar Al-Qur'annya, belajar maknanya, belajar tafsirnya, belajar kandungan ayat dari Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan di dalam hatinya. Kenapa ketenangan? Kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mereka mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Tidak ada yang ragu di dalam hati kita, tidak ada kegelisahan di dalam hati kita. Kenapa? Kita telah mengetahui yang namanya al-ilmu. Tidak ada lagi yang abu-abu dari kita. Kenapa? Kita setelah mempelajari ayat-ayat Allah, datanglah ketenangan. Allah turunkan ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah naungi orang-orang yang sedang mempelajari ayat-ayat Allah dengan rahmat. Maka orang yang beriman kepada Allah sejatinya mereka diberikan rahmat di permukaan bumi ini, di dunia, kata para al-ulama. Dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan rahmat yang lain, rahmat yang begitu agung. Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita masuk ke dalam ajaran Islam, kita ditunjukkan oleh Allah agama Islam. Maka jangan sia-siakan Islam yang telah Allah karuniai kepada kita. Karena Allah beri 2 bagian nikmat, Allah kasih di dunia dan Allah kasih di akhirat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, bisa kita lihat di dalam tulisan, wa yaj'al lakum nura, Allah jadikan untuk kalian cahaya. Apa maksud cahaya di sini? Apakah cahaya lampu yang kita saksikan pada saat ini, atau cahaya secara maknawi? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan, menjadikan untuk kalian sebuah cahaya, kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Nikmat kedua. Nikmat pertama, Allah beri 2 bagian, di dunia dapat, di akhirat dapat. Kemudian nikmat kedua di dalam ayat ini, Allah beri kita sebuah cahaya yang kita berjalan dengan cahaya tersebut. Para ulama mengatakan, berbeda pendapat para ulama di dalam menjelaskan apa maksud dari cahaya. Banyak kita dapati di Al-Quran, nurun ala nur, di cahaya di atas cahaya. Sering kita dapati makna sebuah cahaya. Apa itu maknanya? Kata sebuah cahaya. Para ulama mengatakan, berbeda pendapat para ulama. Sebagian mereka mengatakan adalah Al-Quran adalah cahaya. Sebagian para ulama cahaya yang dimaksud adalah Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah cahaya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang benar-benar memahami Al-Quran, beliau mengatakan, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Kata beliau, firman Allah, Allah jadikan untuk kalian sebuah cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala al-furqan.
adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Secara bahasa Al-Furqan adalah pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang benar yang salah, membedakan antara yang benar dan yang sesat. Itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Al-Furqan, pembeda. Apa itu pembeda? Al-Quran dan As-Sunnah, itulah pembeda. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan wattiba'uhumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada cahaya tersebut kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah cahaya. Seseorang yang menempuh jalan yang telah ditunjuki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, itulah hakikat sebuah cahaya. Maka setiap ibadah yang kita lakukan harus kita lihat kembali. Sudahkah saya salat sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam salat? Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku ini salat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau diikuti, maka itulah sejatinya sebuah cahaya yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Artinya cahaya adalah as-sunnah. Cahaya yang dimaksud adalah as-sunnah. Allah telah berikan kepada kita Al-Furqan dan Allah telah utus kepada kita as-sunnah. Sebagian para ulama mengatakan uniya bin nuri fi hadzal mawdi', maksud cahaya di dalam ayat ini yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman tadi adalah al-huda, petunjuk. Adalah petunjuk. Secara umum kata para ulama, makna daripada yang dijelaskan oleh para ulama adalah satu. Cahaya ialah Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itulah cahaya yang kita berjalan dengannya. Maka nikmat Al-Quran dan nikmat Sunnah adalah nikmat dari keutamaan Islam yang tidak Allah berikan kepada agama-agama yang lain. Sampai hari ini Allah tetap jaga yang namanya Al-Quran. Allah janjikan di dalam Al-Quran, walaqad yassarna lidzikr, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafal. Makanya Al-Quran tak ada satu huruf pun yang mampu untuk merubahnya. Satu huruf saja tak ada yang mampu, karena Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran. Di antaranya As-Sunnah An-Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini terus dipelajari, terus diteliti, mana yang dhaif, mana yang sahih. Para ulama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidurnya sedikit, kadang tidak tidur, untuk meneliti sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, untuk menjaga agama ini. Maka itulah keutamaan daripada agama Islam yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa yaghfir lakum. Allah memberikan keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Allah berikan ampunan untuk kita. Allah kasih ampunan untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang Islam, orang-orang yang Islam dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, kata Allah. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Dan Allah sebutkan banyak sekali orang yang berpuasa, orang yang menjaga kemaluannya. Sampai akhir ayat Allah sebutkan wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirat, dan Allah dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Semuanya adalah orang-orang muslim. Apa yang Allah janjikan untuk mereka? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menyiapkan untuk mereka yang masuk ke dalam ajaran agama Islam, yang beriman kepada Allah,
yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya, Allah siapkan apa? Ampunan yang begitu besar. Allah siapkan untuk mereka sebuah ampunan, bukan hanya itu. Setelah Allah ampuni, Allah kasih ganjaran yang begitu besar. Nikmat Islam sudah dikasih ampunan, bahkan Allah tambah dengan ganjaran yang begitu besar. Tak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengenal ajaran Islam. Kita perlu agama Islam. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan pula akan keutamaan agama Islam, bahawa orang-orang yang Islam selama dia tidak melakukan dosa besar, maka Allah akan ampuni dia dari Jumat ke Jumat, dari salat ke salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, as-salawatu al-khamsu, 5 salat 5 waktu, dari salat ke salat, dari salat ke salat, wal jum'atu ilal jum'ati, dan dari Jumat ke Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kabairu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kedua salat tersebut, di antara kedua Jumat tersebut, ada sebuah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang Islam, yang senantiasa menegakkan salat. Allah ampuni dosa-dosanya, kecuali mereka melaksanakan dosa besar. Kenapa Ustaz? Para ulama mengatakan dosa besar tak cukup dengan amalan-amalan untuk menghapusnya. Dosa besar perlu yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kita kepada Allah, menyesal kita, dan kita berjanji tidak mengulanginya. Itulah taubat an-nasuha. Kalau seandainya hak tetangga, hak manusia kita pakai dan kita ingin bertaubat, maka kembalikan hak tersebut. Adapun dosa-dosa yang kecil, Allah akan sediakan ampunan bagi yang menjaga amalan-amalan salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dia kerjakan. Ini merupakan keutamaan yang telah Allah siapkan untuk hambanya. Bahkan di dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man ata hadal baita, siapa yang mendatangi rumah ini. Apa maksudnya rumah ini? Masjid atau Baitul Haram? Al-Makkah. Siapa yang mendatangi Makkah, kemudian walam yarfuth, tidak dia berucap dengan kata-kata kotor. Bapak ibu berziarah ke Mekah, melaksanakan umrah, melaksanakan haji, tak ada lisan ini mengucapkan sesuatu yang kotor, yang jelek, yang buruk. Kemudian walam yafsuq, dan tidak juga melakukan sesuatu kefasikan di Makkah. Kemudian raja'a kama waladathu ummuh, maka dia kembali dari Baitul Haram ini sebagaimana dia lahir dari perut ibunya. Maksudnya apa? Bersih tanpa dosa. Maka keutamaan orang-orang Islam nanti disebutkan nanti di ayat, di hadis setelahnya, bahwa agama Islam ini tak sesulit agama yang lain di dalam bertobat. Dahulu ahlul kitab ketika mereka bertobat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membunuh diri mereka, artinya menghapus dosa mereka. Ada disebutkan di dalam Al-Quran. Sulit mereka untuk bertobat. Syaratnya banyak diberikan oleh Allah. Sedangkan orang Muslim mudah bertobat. Dia kembali kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, menyesali kesalahannya, maka Allah berikan taubat untuknya. Tak sulit Allah berikan taubat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau orang-orang Islam. Maka itu keutamaan Islam yang telah Allah berikan kepada kita.
Kemudian Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha pengasih penyayang. Maka di dalam ayat ini ada 3 keutamaan Islam. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Keutamaan Islam yang kita sebutkan tadi. Ada hadiahnya. Ibu-ibu, ada yang ingat? 3 keutamaan Islam di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, siapa yang bisa tunjuk tangan? Masya Allah, 1. Yang kedua? Naam. Masya Allah. Insya Allah nanti ada hadiahnya. Bagikan sekarang atau nanti? Nanti saja. Di akhir saja. Ingatkan ya. Ingatkan panitia. Masih banyak? Masih banyak. Ada 3 disebutkan oleh Allah tentang keutamaan ajaran agama Islam. Yang pertama, Allah akan siapkan 2 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia nantinya, kemudian di akhirat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sebuah cahaya yang beliau berjalan dengan cahaya tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, di atas pemahaman salafus salih. Kemudian yang ketiga, Allah sediakan ampunan-ampunan untuk kita. Maka itulah 3 keutamaan dari agama Islam. Allah sediakan pahala yang begitu besar, keutamaan yang begitu besar. Kemudian kita masuk ke dalam hadis atau dalil selanjutnya. Tafadhal baca, silakan dengan suara yang keras. Tafadhal. Lagi. Baca hadisnya. Yang lain. Bahasa Arabnya bagus, bisa. Sekalian latihan baca kitab. Ujara, istajara ujara. Kiratin. Nah. Masya Allah. Min Naam, siapa yang mau baca terjemah? Ada yang mau baca terjemah? Ibu-ibu ada yang mau baca terjemah? Gantian, ada ibu-ibu yang mau baca terjemah? Atau yang lain baca terjemah? Siapa yang mau baca terjemah? Tidak ada? Berarti baca lagi terjemah. Tafadhal. Silakan baca terjemahnya. Yang keras, baca lagi. Dan disebutkan dalam kitab As-Sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kebesaran kalian umat Islam dengan 2 golongan ahlul kitab, kaum Yahudi dan kaum Nasrani, adalah sebesar orang mengerjakan para pekerja. Seraya berkata, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu pagi sampai dini hari dengan upah 1 dinar, lalu kaum Yahudi pun mengerjakannya. Orang itu berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu dini hari sampai waktu salat asar dan upah 1 dinar, lalu kaum Nasrani pun mengerjakannya. Orang itu berkata lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari waktu asar sampai waktu tenggelamnya matahari dengan upah
Islam yang mengerjakannya. Maka kaum Yahudi dan kaum Nasrani marah. Saya berkata, kenapa kami banyak pekerjaannya tetapi lebih sedikit upahnya? Orang itu menjawab, apakah aku mengurangi hak kalian? Mereka menjawab, tidak. Orang itu pun berkata, itulah keutamaan pemberianku yang diberikan bagi siapa saja yang aku kehendaki. Masya Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita membaca hadis ini, kita dapati keutamaan Islam yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita syukuri nikmat ini. Nabi alaihi salatu wassalam, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi memberikan sebuah perumpamaan. Kata Nabi, mathalukum wa mathalu ahlil kitabain, perumpamaan kalian wahai sahabat orang-orang Islam dan perumpamaan ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Diberikan perumpamaan bagaimana kondisi kita kaum muslimin dengan kondisi orang Nasara dan orang Yahudi, supaya kita mengetahui bagaimana besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan Allah mantapkan kita di atas Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kamathali rajulin istajara ujara, seolah-olah seperti seorang pemuda, misalnya saya menyewa pekerja-pekerja. Saya ada 3 pekerja. Ada 3 pekerja contohnya. Saya bilang, wa qala man ya'malu li min ghudwata ila nisfin nahari ala qirat. Siapa yang mau bekerja untuk saya, contohnya bangunkan rumah ini buat saya, bekerja untuk saya berikan upah 1 qirat. Kata para ulama, 1 qirat itu misalnya sebesar gunung Uhud contohnya, atau sebuah ukuran. Siapa yang mau bekerja untuk saya, dari pagi sampai tengah hari saya kasih uang 1 qirat. Kalau saya kasih uang 100.000, saya upah dia. Maka orang Yahudi mau menyanggupinya, ya saya akan mengerjakannya. Satu pemuda yang pertama mengerjakannya. Dan itulah contohnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi seolah-olah mereka bekerja dari pagi sampai siang, lama waktunya, dapat upahnya cuma 1 qirat. Segitu upahnya 1 qirat. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, thumma qala wa man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr alal qirat. Siapa di antara kalian yang mau, kata pemuda tadi, ya saya misalnya menyewa seseorang yang mau bekerja dari tengah hari sampai waktu asar, ya kira-kira tengah hari sampai waktu asar kira-kira 3 jam sampai 3 jam setengah. Siapa yang mau bekerja untuk saya kasih upah 1 qirat, 1 timbangan, 1 ukuran, 1 upah. Sama upahnya sama orang Yahudi. Bedanya apa? Waktunya, yang satu kerjanya setengah hari 6 jam, 5 jam, yang satu kerjanya 3,5 jam. Upahnya sama-sama 1 qirat, 100.000 lah contohnya, kita bilang 1 qirat 100.000, sama-sama upahnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, thumma qala man ya'malu li minal asri ila taghib asy-syamsu ala qiratain. Siapa yang mau bekerja untukku dari waktu asar sampai waktu maghrib, upahnya berapa? 2 qirat, 200.000. Waktu maghrib, dari asar ke maghrib waktunya sebentar. Kalau dihitung-hitung ya anggap sajalah 3 jam, 2 jam, 3 jam. Lebih singkat daripada waktu zuhur. Anggap saja demikian. Akan tetapi upahnya double, 2 kali, 2 qirat. Yang tadi yang pertama 1 qirat orang Yahudi, orang Nasara lebih panjang waktunya. Orang Nasara 1 qirat pula lebih pendek waktunya. Kita sudah pendek waktunya, upahnya lebih banyak, 2 qirat. Pemuda yang terakhir. Kemudian fa antum hum, kalian inilah yang dapat upah 2 qirat, kerjanya sedikit. Adakah di ajaran Islam? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam kita beramal sama amalan kita 1000 bulan. Tak ada di agama lain. Kita sedikit kerjanya, amalan banyak, upahnya banyak, ganjaran banyak yang Allah siapkan. Itu enak kita mendapatkan sebuah keringanan yang Allah berikan untuk umat Islam. Maka sungguh keterlaluan seseorang muslim melalaikan Islamnya, tak mau menjalankan kewajibannya. Telah Allah ringankan agama ini untuknya. Sedikit beramal, banyak ganjarannya yang Allah siapkan untuk seorang muslim. Maka jangan pernah menyepelekan nikmat Islam. Bersungguh-sungguh kita di dalam mengamalkan agama Islam ini. Kemudian faghadibatil yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi, pemuda pertama tadi, pemuda kedua tadi tidak terima. Kenapa? Kami kerjanya lama, upahnya 1 qirat, sedangkan orang ketiga tadi yang diumpamakan orang muslim tadi bekerja berapa? Sedikit waktunya, upahnya banyak. Tidak adil. Kata orang Yahud, orang Nasara, tidak adil ini, bukan sebuah keadilan. Kemudian faqalu ma lana aktsara amalan wa aqalla ata'an. Kenapa kami ini kerjanya banyak, sedikit upahnya? Kan tidak adil namanya itu. Sedangkan orang muslim yang terakhir tadi kerjanya sedikit, upahnya banyak. Kemudian qala hal naqastukum min haqqikum. Ada saya kurangi dari hak kalian, upah seharusnya 100 saya kasih 50. Ada? Tidak ada. Tetap upah 100 kasih 100. Saya tidak pernah menzalimi kalian. Lantas mereka mengatakan qalu la, tidak. Artinya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba. Karena itulah janji Allah. Siapa yang mau? Allah sudah bilang siapa yang mau. Pemuda tadi bilang siapa yang mau bekerja dari sekian waktunya sampai sekian waktunya, upahnya sekian, kalian menyanggupi, berarti saya tidak mengurangi hak kalian. Kemudian pemuda tadi mengatakan wadzalika fadli utihi may yasha. Seolah-olah ini perkataan Allah kepada orang Yahudi, orang Nasara. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Makanya Allah berikan keutamaan untuk ajaran agama Islam. Maka kata para ulama, al-jaza'u 'alal amali adlun. Membalas sebuah amalan sesuai dengan ketakarannya. Saya janjikan bekerja dari pagi sampai siang, upahnya 100, saya kasih 100. Itu namanya keadilan. Itu namanya adil. Kerja sama saya 1 bulan, saya kasih upah 3 juta, saya kasih 3 juta. Itu namanya adil, kata para ulama. Wa ziyadatu 'alal jazaa'i fadlun. Menambah dari janji awal, janji 3 juta, saya kasih 5 juta. Itu namanya, kata para ulama, fadlun, keutamaan. Maka agama Islam memiliki keutamaan yang begitu besar, tak bisa disepelekan. Para ulama mengatakan di dalam hadis ini yang kita pelajari tadi ada 2 keutamaan. Yang pertama, keutamaan kepada pemeluk agama Islam, orang Islamnya, orangnya, yaitu Allah khususkan mereka dengan tambahan pahala. Yang lain cuma 1, yang orang Islam 2, Allah beri tambahan. Artinya seorang muslim Allah berikan keutamaan dari umat-umat lain. Maka jangan minder, Pak Bu. Undi, lihatlah orang-orang kufar itu hebat sekali, mereka bisa ini, bisa itu. Terkadang keutamaan dunia yang mereka dapatkan adalah cara Allah untuk menyeret mereka sedikit demi sedikit kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kenapa kaum muslimin begitu tertinggal sekarang, karena mereka meninggalkan jauh Al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan jauh Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah kenapa kaum muslimin tertinggal jauh. Bisa jadi karena hal tersebut.
secara umum bahwasanya orang-orang muslim orang-orang muslim itu sendiri adalah orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Maka seorang muslim tidak ada yang minder, karena kemuliaan itu adalah milik orang muslim, sebagaimana yang Allah firmankan, walillahil izzatu, milik Allah lah kemuliaan, wali rasulih, dan untuk rasulnya, walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Jadi kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan di dalam hadis ini tak hanya kepada pemeluknya saja, akan tetapi keutamaan Allah berikan kepada agama Islam itu sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah keutamaan yang tak Allah berikan di dalam syariat-syariat yang lalu, hanya khusus di syariat Islam. Syariat yang lalu tidak ada Allah berikan keutamaan yang serupa. Jadi ada dua keutamaan dalam hadis ini. Yang pertama, keutamaan orangnya, orang yang mendapatkan keutamaan, dilebihkan pahalanya. Yang kedua, agamanya sendiri memiliki keutamaan tak diberikan oleh Allah kepada agama-agama sebelumnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah dalil selanjutnya akan keutamaan Islam. Kita masuk ke dalil yang selanjutnya. Dalil selanjutnya yang kelima kalau tidak salah. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Masih ada ya? Berapa menit lagi? Berapa? Bisa. Kita lanjutkan saja satu lagi ya. Satu lagi. Tafadhal baca. Silakan. Ada ibu-ibu yang mau baca? Tak ada ibu-ibu yang mau baca? Tafadhal. Syukran. Masya Allah. Tafadhal baca terjemahnya. Terima kasih. Jazakallah khair. Nah, tafadhal. Dalam sahih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di hari Jumat Allah mengucapkan orang-orang sebelum kita, hari Sabtu adalah bagi kaum Yahudi, adapun hari Ahad adalah bagi kaum Nasrani. Kemudian Allah mendatangkan kita umat Islam, lalu memberi hidayah kepada kita pada hari Jumat. Demikian pula mereka yang mengikuti kita pada hari Jumat kelak. Kita adalah orang-orang yang terakhir dari penduduk dunia, tapi orang-orang pertama pada hari Jumat. Nah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis yang dibacakan barusan menunjukkan keutamaan agama Islam yang tak Allah berikan kepada agama yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam satu hadis. Kita selesaikan satu ini, kemudian kita adzan, kemudian iqamah, insyaallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah telah menyesatkan, maksudnya Allah tidak memberikan hari Jumat kepada orang-orang sebelum kita. Siapa? Orang Yahudi, Nasara dan agama sebelumnya. Allah khususkan Yaumul Jum'ah ini hanya untuk orang-orang Muslim, dijadikan hari raya bagi seorang Muslim setiap pekannya adalah hari Jumat. Kemudian para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Muslim memiliki keutamaan yang begitu agung,
Yaitu kata para ulama bahwasanya tidak akan mungkin umat ini akan bersatu di dalam kesesatan. Kenapa? Di awalnya Allah sebutkan dalam hadis ini apa? Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah telah menyesatkan dari hari Jumat kaum-kaum sebelum kita. Menunjukkan Allah tidak akan pernah menyesatkan umat ini. Tidak akan pernah umat ini akan tersesat. Bersepakat satu umat ini untuk melakukan kesesatan. Buktinya, di abad keempat atau di abad kelima, di abad ke-4 atau 32, di awal-awal abad, di zamannya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, kaum muslimin diuji dengan pemahaman yang bernama Al-Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah, Ustaz? Baru dengar saya. Al-Mu'tazilah sebuah pemikiran di dalam agama Islam. Sebagian ulama mengatakan mereka bukan Islam lagi. Dia adalah kelompok yang sangat menyimpang. Sepakat para ulama, mereka adalah kelompok yang menyimpang, tetapi mereka masuk ke dalam ajaran agama Islam. Sebuah aliran yang mereka mengambil ilmu agamanya dari filsafat Yunani. Mereka mengambil agamanya dari filsafat Yunani. Apa itu filsafat Yunani? Akal adalah segala-galanya. Mereka mengatakan bahwasanya akal inilah segala-galanya. Kalau seandainya ada sebuah syariat yang tak sejalan sama akal, maka yang didahulukan adalah akal, kata mereka. Mereka mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, padahal Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas, sedangkan Allah mengatakan tak serupa dengan makhluk. Makhluk memiliki arah, ada tempatnya. Kalau kita bilang Allah di atas, berarti Allah punya arah. Padahal Allah sendiri yang sebutkan di dalam Al-Quran. Allah kabarkan sendiri di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah maha tinggi. Fitrah kita mengatakan ketika bapak dan ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana hati kita mengarah? Ada bapak berdoa, ya Allah, kemudian hati bapak ke kiri, ke kanan? Tidak ada. Bahkan orang-orang musyrik, Nasara, Yahudi, ketika mereka berdoa dengan gaya mereka, apa yang mereka lakukan? Menghadapkan muka mereka ke atas. Kenapa? Mereka tahu Tuhan yang akan menjawab doa mereka adalah Allah yang maha tinggi. Cuman orang-orang Mu'tazilah tidak terima. Kenapa? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal kalau Allah berbicara sama seperti makhluk. Akan tetapi ahlu sunnah mengatakan dari generasi para sahabat, ketika Allah berbicara maka tak sama berbicaranya dengan makhluk. Bapak ibu satu sama lain saja gaya bicaranya berbeda, bahasanya berbeda, tutur katanya berbeda. Hewan dan ibu tak sama, sama-sama makhluk. Apalagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal berbeda. Kesimpulannya, orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah makhluk, bukan kalamullah, bukanlah perkataan Allah, adalah makhluk, perkataan manusia. Diuji seluruh para ulama, ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Kesimpulannya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala diuji, dikeluarkan dari penjara, katakanlah Al-Quran itu makhluk. Tak mau Imam Ahmad bin Hanbal, dicambuk beliau sampai pingsan, masukkan lagi ke dalam penjara, sadar lagi, keluarkan kembali. Katakan Al-Quran makhluk, tak mau lagi, masukkan lagi dalam penjara, keluarkan lagi, dicambuk, dan seperti itu terus. Imam Ahmad bin Hanbal beliau sabar.
Kalau seandainya, kata para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu mengatakan Al-Quran makhluk, maka sepakat umat ini mengatakan Al-Quran makhluk. Ada satu generasi mengatakan Al-Quran makhluk. Akan tetapi dengan kesabaran Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau sabar menghadapi ujian, cobaan, siksaan. Alhasil Allah berikan jalan keluar. Setelah Allah ganti penguasa di saat itu, Allah berikan penguasa yang dekat kepada Ahlu Sunnati wal Jamaah, dan kembalilah akidah Ahlu Sunnah terjaga. Maka dari hadis ini kita katakan bahwa umat ini tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan sampai hari kiamat. Ada yang akan menegakkan agama Allah sampai hari kiamat. Tak akan mati agama ini. Maka inilah keutamaan yang Allah berikan kepada agama Islam. Allah jaga terus. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kanati lil yahud yaumus sabt. Adapun hari raya orang Yahudi adalah hari Sabtu. Kenapa? Kok hari Sabtu, Ustaz? Para ulama mengatakan ada alasan kenapa mereka memilih hari Sabtu. Kata mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memulai penciptaan dari hari Ahad. Diawali dengan hari Ahad. Senin, Ahad, Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari ketujuhnya hari Sabtu. Kata mereka, Allah beristirahat dari menciptakan langit dan bumi. Di saat Allah beristirahat, kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan, wahai orang-orang Yahudi, bertobatlah kalian kepada Allah. Allah tidak akan pernah merasa letih dari menciptakan langit dan bumi. Tak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala keletihan sedikit pun. Mereka mengatakan Allah beristirahat. Bagaimana Allah beristirahat? Allah tak akan pernah merasakan keletihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sittati ayyam, selama 6 hari. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Tak pernah Allah merasakan keletihan sedikit pun dalam menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah beristirahat dari penciptaan langit dan bumi. Kemudian orang Nasara mengatakan hari raya kami adalah hari Ahad. Makanya mereka beribadah di hari Ahad. Mereka pilih hari Ahad. Kata mereka, hari Ahad adalah hari di mana Allah awal menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi secara ringkas saja, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita hari Jumat dan memberikan hidayah kepada kita hari Jumat. Dan Allah jadikan Jumat, Sabtu dan Ahad. Jadi Allah jadikan untuk umat ini adalah Jumat. Kemudian untuk Nasara, untuk Yahudi Sabtu, dan untuk Nasara hari Ahad. Tapi yang paling utama adalah hari Jumat. Kenapa? Para ulama mengatakan hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kata para ulama juga, di hari Jumat Allah sempurnakan penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk. Di hari Jumat Allah ciptakan Adam alaihi assalam. Di hari Jumat Allah masukkan manusia ke dalam, Allah masukkan Adam alaihi salam ke dalam surga. Di hari Jumat Allah keluarkan Adam dari dalam surga. Dan Allah wafatkan Adam di hari Jumat pula. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah waktu di hari Jumat yang tak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa bapak dan ibu di hari Jumat, ada doa satu tempat yang mustajabah, tak mungkin ditolak oleh Allah. Sebagian para ulama waktu tersebut adalah di akhir-akhir hari Jumat menjelang maghrib. Itu waktu yang afdal untuk berdoa, mustajabah. Kemudian para ulama mengatakan karena hari tersebut Allah memulai hari kiamat, yaitu hari
Jumat. Terjadinya hari kiamat adalah hari Jumat. Para ulama mengatakan dengan kejadian yang besar ini menunjukkan akan keagungan hari Jumat. Maka Allah tunjukkan kita kepada hari Jumat. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada hari Jumat. Kemudian terakhir, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara akan mengikuti kita di hari kiamat. Kenapa? Karena kita yang pertama kali akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ini generasi terakhir dari generasi yang ada di dunia. Agama terakhir yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Di dunia. Kemudian Allah mengatakan wal awwaluna yaumal qiyamah, akan tetapi kita generasi pertama nanti di hari kiamat yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keutamaan agama Islam yang patut kita syukuri dan kita banyak kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan Islam sebaik-baiknya, tak kita sepelekan agama Islam ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat Islam yang bisa kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati kita di atas ajaran agama Islam dan Allah wafatkan kita di atas Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka Islam adalah kemuliaan. Maka jangan pernah ragu dengan agama Islam. Agama Islam memiliki keutamaan yang begitu banyak. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.